Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama, utamanya terkait dengan Egy Sujana yang mengatasnamakan dirinya sebagai tim pembela ulama dan aktivis telah melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, ke Bareskrim Polri. Dan tahu nggak kalian, laporannya apa? Masih dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Aduh, entah ini para pembenci kehabisan akal atau memang tidak bisa mendapatkan celah baru untuk menyerang Pak Jokowi sehingga isu yang diangkat itu saja, teman-teman. Dan sebelum saya berbicara lebih jauh, kita dengarkan dulu apa laporan dari Egy Sujana di Bareskrim Polri, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Bang Egy, dikit dong Bang Egy. Dikit Pak. Bang, sedikit Bang. Oh, ini momen Egy Sujana di Laporan hari ini Pak. Bareskrim ya. Karena sudah ditangkap. Nah, karena ini peristiwa pidana, beban pembuktian ada sama jaksa dan polisi. Jadi jaksa dan polisi bertanggung jawab pembuktian tentang tuduhan kepada Bambang Tri dan Gus Nur bahwa beritanya hoaks. Beritakan Jokowi ijazahnya palsu, tapi faktanya tidak pernah dibuktikan di pengadilan sampai inkrah. Maksudnya kasasi, ijazah aslinya Jokowi nggak ada. Sampai detik ini. Nah, kami ke sini melakukan pengaduan kepada Mabes Polri, bagaimana bisa terjadi, karena tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama, berkait dengan kepastian. Nah, negeri kita ini kalau bicara presiden nggak pasti hukumnya. Zaman Soekarno, tuduhan komunis, nggak diadili. Zaman Soeharto, tuduhan kaitan dengan KKN-nya, sampai beliau meninggal semua dua-dua tadi itu presiden, nggak diadili. Jadi, nggak ada kepastian hukum. Nah, ini janganlah, kami ini sayang dengan Jokowi, bahwa martabat sebagai presiden, sekarang sudah mantan tuh harus betul-betul ada martabatnya. Bagi bangsa, karena berpengaruh suka atau tidak kita sama Jokowi, dia presiden kita. Dia harus jaga martabatnya. Sekaligus martabat polisi, sebagai penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan kami advokat. Jadi kami di sini datang sebagai advokat. Nah, oleh karena itu dengan hormat, jangan ada yang salah paham, terutama buzzer dan lain sebagainya, juga Jokowi sendiri. Ini rasa sayang kami sebagai bangsa. Sebenarnya gini teman-teman ya, kan ini simple banget loh. Tinggal datang ke UIGM, klarifikasi ke rektor, buktikan kalau dia pernah kuliah dan pernah selesai di situ. Ya kan, ya gimana ya? Karena bangsa kita ini tidak ada penegakan hukum yang pasti. Yang kedua, hukum itu harus manfaat. Nah, apa manfaatnya? Ada pasal tadi, ya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 169. Harus ada manfaatnya. Yang terakhir, tujuan hukum itu rasa keadilan. Jadi dengan rasa keadilan yang kita ingin capai untuk bangsa dan negara, dan ini baik buat keluarga Jokowi sendiri, keturunan-keturunannya, jangan sampai ada stigma terus-menerus sepanjang hidupnya, bahkan nanti setelah meninggal, kalau enggak diproses, dia adalah presiden yang tercela. Karena dia memalsukan ijazahnya. Dan termasuk UGM jangan lupa. Karena yang menjustifikasi UGM harus buktikan. Ya. Nah, kalau mereka benar bisa menunjukkan ijazah aslinya, ya sudah. Selesai bangsa ini, bagus, dan kemudian kita cabut laporan. Saya kira itu poinnya. Artinya berarti rektor UGM itu juga dilaporkan? Udah dipastikan. Karena kelembagaan universitasnya namanya UGM. Dan perlu dicermati si Sutikno itu profesor Pratikno. Pratikno itu 2 kali jadi menteri, 2 kali juga jadi rektor, satu. Diduga kuat, dia tahu persis. Tapi kenapa dia nggak bicara? Ini terdokumentasi dengan baik, ya. Perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning gitu. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami.
Kalau rame, nanti saya kasih lihat ijazah asli. Ijazah asli saya. Ini sedang berada di ruang dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, di mana di samping kanan saya ada Bapak Dekan, Bapak Sigit Sunarta, beserta teman angkatan kuliah dari Pak Joko Widodo di fakultas yang sama dan di Universitas Gadjah Mada ya Pak ya? Nah, ini hadir nih dekan dan teman-teman. Ini suasananya ceria ya, dan kami berkesempatan untuk bertemu dengan, selain dengan teman kuliah Pak Jokowi, juga kami berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Dekan untuk mencari tahu perihal kebenaran isu soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Nah, mungkin Pak Dekan bisa menjelaskan bagaimana keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, Pak. Baik. Untuk mahasiswa bernama Pak Joko Widodo gitu. Ya, baik. Monggo, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dijelaskan dulu Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa seperti halnya konferensi pers yang beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh Rektorat, kami di Fakultas Kehutanan mendukung penuh dengan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nah, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik, ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning gitu. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan ya Pak? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus begitu. Saudara kita sudah. Nah, tadi udah jelas kan. Ijazah ada, salinannya ada. Ada yang komen yang aneh teman-teman di media sosial, di TikTok. Katanya kok dulu gelarnya dokter Andes, sekarang insinyur dan segala macam bla bla bla. Bapak saya aja ya. Dulu tuh setahu saya gelarnya dokter Andes, teman-teman. Sekarang diubah jadi SPD. Aduh, memang kadang netizen ini nggak jelas, teman-teman. Tersambung bersama dengan rekan kuliah Presiden Joko Widodo, Mustoha Iskandar. Selamat petang, Pak Mustoha. Selamat petang, Kompas TV. Pak Mustoha, dari awal cerita soal keraguan ataupun tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Jokowi dan juga hingga pelayanan gugatan ijazah Presiden, apa tanggapan Anda? Iya, saya kira kalau terkait dengan gugatan itu kan objeknya ijazah SD, SMP, SMA ya. Artinya kalau yang terkait dengan ijazah kesarjanaan sebenarnya belum ada gugatan, ya. Tetapi banyak opini-opini yang dikembangkan di publik gitu ya, di media sosial ya, yang menyebutkan bahwa ada pihak-pihak yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi tidak pernah menginjakkan kaki di kampus, ya kan, menggunakan nomor mahasiswanya siapa tuh Hari Mulyono, katanya begitu kan. Nah itu kan sebenarnya kebohongan tingkat dewa ya. Saya ini adalah saksi hidup ya, saksi sejarah, bukan hanya mendengar. Saya kemarin waktu press conference juga saya sampaikan, tapi juga menyaksikan ya, melihat, menyaksikan dan bergaul langsung dengan Pak Joko Widodo ya, sejak awal masuk sampai beliau lulus ya, masuk tahun 1980 dan lulus 1985 ya, dan dokumen-dokumennya banyak ya, dan saya bisa
menyajikan dokumen-dokumen itu, ya, baik foto-foto, dokumen-dokumen wisuda, dokumen-dokumen kegiatan beliau pada ketika masih menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM, ya, dan itu otentik gitu. Oleh karena itu ketika ada orang yang mengatakan Pak Jokowi tidak pernah menginjakan kaki di kampus, ya, itu saya kira dari mana data seperti itu, ya, sumbernya itu dari mana, sumber informasinya. Kalau memang ingin mencari kebenaran, datang aja ke kampus, ya kan, cari mana dokumen-dokumen otentiknya, ya kan selesai itu, bukan kemudian. Pak Mustafa, beberapa hari lalu ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan sejumlah alumni. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi? Kebetulan saya tidak ikut ya pada acara itu, ya, tetapi dari informasi yang saya dengar dari beberapa teman yang ikut, jadi yang ikut itu teman-teman yang memang domisilinya di Jogja, ya. Karena saya kan di Jakarta, ya. Tapi dari beberapa informasi, ya, sebenarnya Pak Jokowi kan kepentingannya memang hanya kepentingan ingin bersilaturahmi, ya, karena memang Pak Jokowi itu kebiasaan kalau ke Solo, ke Jogja juga suka ngundang teman-teman, Mas, ya. Saya kira itu biasa-biasa aja. Jadi ketika kemudian menyinggung persoalan itu karena ada yang nyeletuk saja, ya. Karena ya kalau Pak Jokowi kan gayanya santai gitu menanggapi persoalan seperti itu, karena apalagi itu adalah hanya persoalan yang dibuat-buat lah, ya. Karena tidak sesuai dengan fakta. Pak Mustafa, kalau nanti dipanggil di persidangan, faktanya, apa ya yang kan? ingin Anda sampaikan? Ya kalau menyangkut misalnya objek gugatannya adalah keabsahan sarjana kehutanan, ya saya tentu akan saya sampaikan, ya, akan saya tunjukkan bukti-bukti otentik yang saya miliki. Tapi yang gugatan ini kan objek gugatannya ijazah SMA, jadi apa yang mau saya sampaikan? Jadi itu beda, Mas, ya. Karena gugatannya adalah yang sekarang berlangsung itu adalah gugatan terhadap keabsahan ijazah SMA. Berarti dulu sempat ada yang menggugat ijazah SMA Pak Jokowi juga ternyata teman-teman, ya. Emang sudah sengklek mereka ini ya mencari-cari kesalahan. Nggak berhenti loh ijazah SMA dicari kesalahannya, ijazah S1 juga dicari kesalahannya. Emang sebenci itu kali mereka sama Pak Jokowi, ya. Sepertinya mereka ini terus-menerus mencari kesalahan sampai Pak Jokowi ini terhina di mata para pendukungnya, teman-teman. Tapi ya, apapun yang mereka lakukan sepertinya tidak pernah ngefek. Karena kita semua itu selalu mencintai seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini, teman-teman. Termasuk Pak Jokowi gitu kan. Apalagi Pak Jokowi punya punya jejak rekam yang bagus. Memang dia pro dengan rakyat, dekat dengan rakyat, ya. Agak sulit lah sepertinya untuk menumbangkan kecintaan rakyat kepada Pak Jokowi. Karena memang ya itu juga tujuan para pembenci, teman-temannya, untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Tadi ya, Egy Sujana sudah dipermalukan sama orang-orang UGM dengan Fakultas Kehutanan, diperlihatkan seluruh berkas-berkasnya. Tapi ya entah dia percaya apa enggak, ya terserah dia, teman-teman, ya. Tapi ya kita selalu hormat, respect dengan seluruh pemimpin yang ada di negeri ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.